Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya susun bersama dengan rekan-rekan saya dengan judul Examining Malaysia Leadership as ASEAN Chair 2020 Amid Southeast Asian Political Dynamics, atau mengkaji kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN di tahun 2025 di tengah dinamika politik Asia Tenggara. Penelitian ini ditulis oleh saya, Radi Akmal, bersama rekan-rekan lainnya. Kajian ini berangkat dari satu pertanyaan besar: sejauh mana Malaysia mampu memainkan peran strategis sebagai ketua ASEAN di tahun 2025 ini di tengah dinamika politik Asia Tenggara yang semakin kompleks, baik itu dari sisi internal kawasan maupun tekanan geopolitik global. Asia Tenggara saat ini berada dalam pusaran dinamika politik yang tidak sederhana. ASEAN saat ini dihadapkan pada dua tekanan utama, yakni yang pertama, tekanan eksternal, di mana ada rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin intens, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan. Kemudian isu keamanan cyber serta dominasi dari ekonomi digital. Yang kedua, tantangan internal kawasan, seperti halnya krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021 yang hingga kini belum menemukan solusi efektif meskipun telah disepakati ASEAN 5 Point Consensus dan terdapat sebuah konflik baru, yakni terkait konflik antara negara Thailand dan juga dengan negara Kamboja. Dalam konteks inilah Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 memegang posisi strategis, apalagi kepemimpinan Malaysia ini bertepatan dengan berakhirnya ASEAN Community Vision 2025, sehingga bukan sekedar pergantian tahunan aja, melainkan momentum transisi menuju arah baru ASEAN pasca 2025 tersebut. Kemudian untuk penelitian ini sendiri tentunya bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025, khususnya yang pertama itu posisi strategis Malaysia dalam struktur politik ASEAN itu sendiri, yang kedua pola diplomasi yang dijalankan, yang ketiga tantangan geopolitik yang dihadapi, dan yang keempat implikasi terhadap masa depan dari ASEAN Centrality itu sendiri. Untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini ialah kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan menelaah dokumen resmi ASEAN, publikasi akademik, serta pernyataan kebijakan pemerintah Malaysia pada periode 2020 sampai 2025. Kami juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan kepemimpinan Malaysia dengan pengalaman ketua ASEAN sebelumnya, seperti halnya dengan Kamboja di tahun 2022, Indonesia tahun 2023, serta di Laos tahun 2024. Kemudian untuk hasil dari jurnal yang kami teliti itu menunjukkan bahwasannya Malaysia itu memiliki posisi strategis yang kuat dalam struktur politik ASEAN. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Malaysia sejak awal menganut prinsip non-intervention, penghormatan terhadap kedaulatan, dan juga pengambilan keputusan berbasis konsensus, yang juga menjadi fondasi dari ASEAN Way itu sendiri. Secara geopolitik, Malaysia itu berada di titik penting Asia Tenggara dan berperan sebagai negara berkapasitas menengah atau middle power. Kepentingan utamanya adalah menjaga stabilitas kawasan sebagai prasyarat pembangunan ekonomi. Dan dari hal inilah yang menjadikan Malaysia itu konsisten mendukung ASEAN Centrality, yakni posisi ASEAN sebagai poros utama keamanan dan kerjasama regional. Untuk model diplomasi Malaysia itu menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini, di mana Malaysia itu memiliki peran sebagai bridge builder di ASEAN. Malaysia itu seringkali menjadi penengah antara negara-negara daratan seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja dengan negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Nah, pendekatan inilah yang memperkuat reputasi Malaysia sebagai aktor diplomasi yang moderat dan juga pragmatis. Namun
kepemimpinan di tahun 2025 ini menunjukkan adanya pergeseran penting diplomasi Malaysia, di mana tidak lagi sekedar pragmatis tetapi mulai bergerak ke arah normatif dan proaktif, terutama dalam respon krisis yang ada di Myanmar. Malaysia secara terbuka mendorong pendekatan kemanusiaan, pembatasan legitimasi junta militer, serta penguatan nilai HAM dalam forum ASEAN. Ini menunjukkan bahwasannya upaya Malaysia mendorong ASEAN menjadi value-based community bukan sekedar forum teknokratis ataupun formal semata. Nah, tantangan geopolitiknya sendiri tentunya kepemimpinan Malaysia di tahun 2025 ini tidak berlangsung dalam situasi yang normal selayaknya sebelum-sebelumnya. Rivalitas AS dan Tiongkok yang memanas menempatkan ASEAN pada posisi yang sulit untuk menjaga netralitas itu sendiri. Penelitian ini juga menegaskan bahwasannya Malaysia itu sendiri diharapkan mampu untuk menjaga keseimbangan kekuatan, menghindari politik blok, sekaligus mempertahankan otonomi strategis dari ASEAN itu sendiri. Hal ini harus kita lihat juga dari latar belakang ataupun pengalaman kepemimpinan ASEAN sebelumnya, di mana Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun 2022 menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan netralitas ketika tekanan geopolitik meningkat terhadap negara tersebut. Karena itu, Malaysia perlu memaksimalkan peran diplomasi multifaktor dan konsensus internal. Temuan penting lainnya adalah kepemimpinan Malaysia ini memiliki makna yang simbolik dan strategis. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bertepatan dengan transisi ASEAN pasca 2025. Malaysia berpotensi menjadi transition leader yang mengarahkan ASEAN menuju agenda baru seperti keamanan maritim yang lebih baik, transformasi digital, dan juga tata kelola ekonomi hijau yang semakin digalakan. Agenda ini penting agar ASEAN tidak hanya reaktif terhadap krisis yang ada, tetapi juga proaktif membentuk tatanan regional yang adaptif serta berdaulat. Jadi pada kesimpulannya, sebagai penutup, penelitian ini tuh menyimpulkan bahwasannya keberhasilan kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN di 2025 ini sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan nilai dan kepentingan yang ada. Jika Malaysia mampu menjaga solidaritas internal ASEAN, mengelola tekanan eksternal serta konsisten mendorong diplomasi berbasis nilai, maka ASEAN dapat mempertahankan relevansinya, kemudian memperkuat sentralitas dan juga meningkatkan otonomi regional di tengah fragmentasi tatanan global itu sendiri. Dengan demikian, kepemimpinan Malaysia bukan sekedar rotasi tahunan, akan tetapi momentum strategis untuk membentuk arah baru ASEAN yang lebih resilient, inklusif, dan adaptif. Dan hal ini juga yang ingin saya sedikit sampaikan terkait kepemimpinan Malaysia untuk tahun 2025 ini. Ketika kami mengkaji ataupun menganalisis bahwasannya kepemimpinan Malaysia ini cukup baik dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Dan juga ada hal yang menarik bahwasannya memang belum dijelaskan di dalam jurnal ini. Ketika kami menyelesaikan penulisan, ternyata Malaysia mengizinkan ataupun memasukkan Timor Leste ke dalam ASEAN itu sendiri. Dan kini ASEAN menjadi 11 anggota. Dan ini menunjukkan bahwasannya kepemimpinan Malaysia ataupun diplomasi Malaysia mampu meluluhkan hati Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya agar menerima Timor Leste. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.